Shalom, selamat pagi keluarga damai. Sapaan damai sejahtera pada pagi hari ini bertemakan saling menggembalakan di antara pengikut Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan, kami mau membuka hati kami kepadamu. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1-5. Bapak dan Ibu bisa membaca seluruh ayatnya, di mana saya akan membacakan ayat 2 dan 3 saja. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang merawat dan memelihara kawanan dombanya dengan sepenuh hati, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Juga di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus mengulang sampai 3 kali perkataan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pernyataan tersebut ditujukan langsung kepada Petrus, yang menurut pengakuan Petrus bahwa ia mencintai Yesus lebih dari semuanya yang ada pada saat itu. Jika kita melihat ayat di atas, maka ada hubungan antara pengakuan saya mengasihi Yesus dengan tugas penggembalaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas gembala hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Penggembalaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas dan pelayanan gereja. Dan penggembalaan itu juga adalah suatu jawaban terhadap kebutuhan setiap orang akan kehangatan, perhatian penuh, dan dukungan. Surat 1 Petrus 5 ayat 1-5 ini pernah menjadi dasar firman Tuhan dari arah pelayanan kita tahun 2019 yang lalu, yaitu menjadi jemaat yang saling menggembalakan. Ada 4 hal yang harus dipunyai oleh seorang gembala. Yang pertama, melayani dengan sukarela. Pada ayat 2 ini menjelaskan bahwa kita harus melayani secara sukarela dan bukan karena paksaan atau terpaksa. Dan jika kita sudah melakukannya secara sukarela, kita harus menyadari bahwa sukarela kita bukan karena keinginan kita sendiri, tetapi harus didasarkan pada kehendak Allah. Sesuai dengan ayat 2 tersebut di atas bertuliskan, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Apakah artinya sesuai dengan kehendak Allah? Artinya jika seorang gembala mampu melaksanakan pelayanan secara sukarela, itu karena ada kesadaran bahwa Allah yang mempunyai pelayanan akan memberikan kemampuan dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam pelayanan penggembalaannya. Jadi jika kita tahu, merasakan, dan mengalami bagaimana Tuhan sudah menggembalakan hidup kita selama ini, di mana kita secara ajaib bisa melalui banyak kesulitan, rintangan, dan bahkan bahaya dalam hidup kita, maka sewajarnya lah kita juga bersedia dengan rela hati menggembalakan saudara seiman kita yang lain. Yang kedua adalah pengabdian diri, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Juga di dalam ayat 2 di atas dijelaskan bahwa salah satu ciri gembala yang baik adalah menggembalakan kawanan domba Allah, bukan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Bekerja tanpa imbalan, atau dengan kata lain bekerja karena pengabdian diri sepenuhnya, sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi dengan keadaan sekarang di mana setiap orang diperhadapkan pada bermacam-macam kebutuhan yang ada dalam hidupnya.
Bisa terjadi seseorang mau melayani karena dengan melakukan aktivitas pelayanan, dia bisa berkenalan dengan orang yang membawa keuntungan secara material kepadanya. Atau dia bisa menyombongkan kemampuan dirinya kepada orang lain, baik itu kekayaan, ataupun bakat, ataupun talentanya untuk dipuji dan disegani oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita harus melayani dengan pengabdian diri dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, pertama-tama kita harus meyakini bahwa kita adalah milik Allah melalui penebusan, dan sebagai konsekuensinya kita diminta untuk melayani Allah melalui hidup kita dengan penuh pengabdian diri. Yang ketiga adalah dengan kerendahan hati. Dalam ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Dalam bagian awal ayat tersebut terdapat perintah untuk tidak memerintah jemaat yang digembalakan. Memerintah di sini mengandung makna otoriter atau dengan kekerasan. Dan hal tersebut hanya bisa dilakukan jika seorang gembala memiliki kerendahan hati. Gembala seharusnya menunjukkan sikap lemah lembut dan kooperatif. Kerendahan hati bukanlah sebuah sikap merendahkan tubuh, misalnya membungkuk sebagai tanda hormat. Di dalam budaya, sikap merendahkan tubuh dianggap sebagai kerendahan hati. Tetapi sesungguhnya, kerendahan hati bukanlah sikap tubuh, melainkan sikap hati yang tidak mementingkan diri, tetapi malah mengedepankan kepentingan orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat 3 menjelaskan tentang kerendahan hati dengan cara mengkontraskannya dengan orang yang tinggi hati. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati adalah suatu sikap pribadi yang bersandar pada Allah dan menghormati orang lain. Dengan kata lain, rendah hati berarti menaruh keyakinan pada Allah, bukan pada diri sendiri. Rendah hati bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi yang mengedepankan harga diri dan kesombongan. Orang yang miskin di hadapan Allah menyadari kebutuhan mereka akan Allah dan mengetahui bahwa mereka tidak perlu membeli kasih Tuhan dengan kekayaan, status, atau kesempurnaan rohani. Mereka menerima diri mereka dengan segala kekurangannya. Mereka bersandar pada Allah. Yang keempat adalah menjadi teladan yang baik. Kalimat terakhir dalam 1 Petrus 5 ayat 3 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ungkapan ini ditujukan kepada kita yang saling menggembalakan, agar kita saling menjadi teladan satu sama lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang percaya betapa pentingnya menjadi teladan itu. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, ia berkata, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus menjadi teladan bukan dalam sebagian hidupnya, tetapi dalam seluruh kehidupannya. Demikian juga kita diminta untuk menjadi teladan dalam seluruh hidup kita. Saling menggembalakan adalah kewajiban setiap umat Allah, tidak pandang apakah seseorang memiliki jabatan gerejawi atau tidak. Orang tua wajib menggembalakan anak-anak mereka, begitu pula sebaliknya. Yang tua wajib menggembalakan yang muda, begitu juga yang muda harus berani menggembalakan yang tua. Para pendeta dan penatua wajib menggembalakan umatnya, begitu pula umat harus menggembalakan pendeta dan penatuanya. Karenanya penggembalaan merupakan gaya hidup dan cara hidup umat Allah, sehingga satu sama lain tetap terpelihara dengan baik dan dalam kebenaran. Bagaimana bentuk saling menggembalakan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, saling memperhatikan. Yang kedua, saling menyelamatkan. Yang artinya
pelayanan yang diberikan untuk menghadirkan kedamaian, sejahtera, sukacita, kebaikan, pertumbuhan, mengarahkan kepada kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah saling mendoakan. Hal yang tidak terlihat namun memiliki arti yang sangat dalam, karena di dalam doa kita bukan saja terhubung satu sama lain, tetapi saling terhubung di dalam kasih anugerah Tuhan. Ada Tuhan di dalam kita saling menggembalakan. Kesimpulannya adalah inti dari renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita saling melayani, saling menggembalakan dengan melihat teladan Gembala Agung kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, ajar dan beri kami hati yang mau belajar untuk saling menggembalakan, agar iman dan karakter kami semua bertumbuh ke arah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.